Oke, pernah dapat medali emas zaman apa? Ya, zamannya Pak Ali Sadikin. Waktu itu apa? Gubernur Ali Sadikin, PON 8. PON. Mudah-mudahan Prabowo bisa lebih perhatiin zaman ini sekarang lagi banyak yang sudah kolab. Kolab itu pengertiannya Perusahaan juga hancur. sudah banyak bangkrut. Hukum di Indonesia ini hukum di Indonesia. Hukum Oh, di Indonesia. Iya, gitu ya. KUHP, kasih uang habis perkara. Bapak, zaman Jokowi uang lansia 600, sekarang 300. Iya, jadi 300. Waktu pertama aja. Oke. Jadi sekarang mau berapa, Bapak? Apa? Kurang bagus dari pemerintahan sekarang sampai begitu aja uang iya, gitu. Seharusnya kan coba sekarang kalau bisa yang lansia ya kesana aja lah 1 juta kayak. Iya, namanya usul. Assalamualaikum. Halo semuanya. Bertemu lagi kita di channel Cerita Jakarta. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat, berlimpah rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sedang berada di dalam bus Transjakarta ya, sini dari arah Priuk mau menuju ke Telilitan. Oke. Mesti Pak, Bapak dengan Bapak siapa namanya? Pak Niko. Bapak biasa dari luar negeri ya? Kerja di mana? Dulu di Amerika. Waktu Waduh. muda. Sekarang umur 70 lebih. sudah kembali ke Indonesia. Oh, Prabowo. Prabowo beda setahun. Kembali ke Indonesia. Ya, Oke. sementara Prabowo kan TNI. Ya. Saya pelaut. Jadi pemirsa, saya ini berawal dengan seorang petinju. Ya, mantan petinju. Siapa namanya? Niko Mambo. Mambo. Sama-sama boy Keren. Ternyata angkatan boy bolang, Bapak ada petinju. Medali emas. Udah pernah dapat medali emas di Baru saya zaman ke apa? Amerika. Om Niko ini. Baru ke Amerika kerja di sana. Oke. Pernah dapat medali emas zaman apa? Iya, zamannya Pak Ali Sadikin. Waktu itu apa? Gubernur Ali Sadikin, PON 8 PON 8 di? DKI. Waduh, juara mendapat medali emas ya. Badan kayak Rambo dulu. Ya ini juga masih gede begini. Oke. Jadi Om Niko habis selesai jadi atlet, Saya ke Amerika. kerja di kapal pesiar. Iya. Oh begitu. Oke. Di Inggris lagi kerja di offshore. Udah keliling-keliling dunia berarti ya? Iya, di Eropa, di England, Inggris. Wah, Bang. Kenapa nih sekarang nih Om Niko ini Sekarang balik ke kembali Indonesia? ke Indonesia kerja di Pertamina. Wah, gede lagi dong gajinya. Iya, tapi kontrak. Oh, selesai Sampai kontraknya umur lagi. 60, sampai umur 60. Jadi Om Niko ini. Sampai umur 60 di Pertamina. Pantesan masih seger bukan sehat loh ini loh. Ya. Orang ngobrol iya pintar lagi berapi-api ngomongnya. Ini baru keluar dari rumah sakit ini. Sakit apa? Keracunan makan. Karena makanan bergizi gratis. Ya, makan pinggir jalan. Oh, kirain. Bukan makan yang enak di restoran yang mahal. Oh, makan di pinggir jalan. Udah. Sakit. Mencret sakit, masuk rumah sakit. Waduh. Ada BPJS. Pakai Kalau BPJS. nggak ada BPJS mati. Sudah lewat. Udah kirim ke Budi Dharma. Oh, oke. Aneh. Itu ada BPJS. Lihat sekarang ini memang banyak kesulitan juga. Banyak Ekonomi gitu. Banyak orang yang sudah susah. Ya kan? Iya. Banyak yang sudah diberhentikan dari pekerjaan kan. Oh, Bapak melihat itu juga. Oke. Ya ada, saya lihat dengar udah banyak perusahaan sudah kolab. Aduh, betul. Bapak update berarti Bapak ya. Oke. Iya. Sedih dong Pak dengan perekonomian Indonesia kayak begini. Ya memang bukan sedih, saya lihat sudah makin parah. Gak susah lihat orang sudah geletak. Banyak yang geletak di taman jangkar itu. Iya. Banyak orang susah itu. Gelandangan nggak punya tempat tidur. Udah. Oke. Bapak ya. Bapak itu update juga dengan kondisi sekarang ini. Harusnya begini, itu kan dari kelurahan ke apa nih, Balai Kota ya? Iya. Apa Satpol PP? Iya. Harusnya kontrol. Ya kalau mereka nggak punya rumah gimana Pak? Apa? Mereka tidur di taman gitu kan karena nggak punya rumah. Iya, ada yang nggak punya rumah, dia cuma ngontrak. Iya, akhirnya nggak kuat ngontrak, akhirnya tinggal di situ jadi gelandangan. Tidur di taman jadi gelandangan. Iya, oke. Bapak tahu kan berarti ekonomi Indonesia sekarang lagi memburuk. Lagi memburuk. Dibandingkan periode sebelumnya, ini tahun ini Pak Prabowo. Bapak ngalamin waktu zaman Jokowi? Zaman Jokowi, ya kita cuma dibantu tuh uang lansia ya. Dapat Cuma dulu agak mungkin 600 per bulan ya. Dulu kali ya, pertama keluar kali ya. Bapak dapat uang lansia 600 per bulan. Sekarang dapat nggak? Sekarang 300, jadi disunat lagi.
Bapak disunat gimana beneran? Ya, 600 jadi 300. orang menteri apa itu aja di penjara korupsi. Bapak update juga. Bapak, yang tadi ya, zaman Jokowi uang lansia 600, sekarang 300. Iya, jadi 300. Waktu pertama aja. Oke. Jadi sekarang mau berapa, Bapak? Apa? Kurang bagus dari pemerintahan sekarang sampai begitu aja uang iya, gitu. Harusnya kan coba sekarang kalau bisa yang lansia ya kasih naik lah 1 juta kayak. Iya, namanya usul ya Pak ya. Iya, dapat tahu didengar dapat beneran. Ya, iya. Coba bapak ini kan saya udah ngomong usul lah. Iya, Sama benar dengar Pak, benar. Ya kan Kementerian. kalau kita kan nanti ini ada yang terkait misalnya bisa dengar ini apa salahnya. Nah, iya. Bisa sama tahu bisa Prabowo bisa apa? Uang lansia 1 juta. Uang lansia ditaruhlah 1 juta 3 juta kayak. Naik lagi. Bercanda aja. 3 juta Iya, lah. kita mah nggak serius-serius amat Pak ya. Oke. Karena sekarang makan aja satu hari bisa 100.000 habis. Oh, Bapak banyak banget. Makan di kopi. Makan sudah ngopi. Itu mah orang kaya Pak, 100.000 Bapak. Makan dengan ngopi. Anak saya di bank aja nggak 100.000 uang karena sehari. Kan orang makan yang ngopi dan rokok. Tambah lagi, kurang lagi dong. Apalagi rokok 2 bungkus 1 hari. Makin banyak lagi. Iya. Oke. Bapak ini kayaknya suka bercanda juga. Oke, Ya, Pak. Kita serius sedikit, Pak. Kalau melihat gini ya. Sekarang banyak orang protes PHK di mana-mana, ekonomi yang buruk. Tapi menurut ini sebagian bahwa ini optimis bahwa ekonomi Indonesia bakal membaik di tangan Prabowo. Menurut Bapak gimana? Ya mudah-mudahan Prabowo bisa lebih perhatiin zaman ini sekarang lagi banyak yang sudah kolab. Kolab itu pengertiannya Perusahaan juga hancur. sudah banyak bangkrut. Oh, PHK di mana-mana. Iya, PHK di mana-mana sudah bangkrut. Saya ini kerja tukang tagih. Debt collector. Iya. Mantap ini. Saya pergi tagih, kantornya udah tutup. Orangnya udah kabur lari. Serius Pak. Jadi saya nagih pertama di Priok sini bagian logistik. Dapat. Saya nggak pakai pengawal sama-sama nggak. Saya anak TNI Polri. Saya dari anak Purnawirawan. Jadi kalau saya nagih, kalau ada masalah di lapangan, kita berkoordinasi dengan TNI Polri. Oke Pak, ini ya. Sepengalaman Bapak. Jadi sekarang banyak perusahaan kolaps. Banyak juga yang kolaps. Beneran ini ya, pengalaman sendiri ya. Ya perusahaan bos saya yang saya pernah bantu nagih itu gue tagih dapat, sekarang udah kolaps. Waduh. Saya ke kantornya dia mau minta bantuan, saya datang ke kantor. Dia bilang sudah ditutup. Tadi beneran tadi waktu nagih itu ternyata orang yang ditagih perusahaan udah tutup. Udah tutup. Jadi gimana tuh tagihannya dianggap ini hilang? Dia suruh lagi pergi di perumahan di Cibubur. Nagih ke sana lagi. Ya, dia karena tinggal di perumahan Cibubur. Oh, jadi Bapak nagih ke sana, dapat? Dapat. Boro-boro sudah kabur juga, sudah dikosongin rumahnya yang dia jadi kontrak. debt collector pun susah zaman sekarang ini ya. Oke Pak, gini ya. Bapak ngeliat gini. Apa penyebab ini Indonesia ekonominya menurun sekarang? Apakah karena misalnya nih utang kita terlalu besar atau kepemimpinan atau apa ya kira-kira? Ya kalau soal utang negara kita nggak tahu. Oke. Yang menurut Bapak? Saya lihat dulu dong ribut-ribut masalah Jokowi. Ya. Jasa palsu. Itu sampai dia stres. Oke. Bapak percaya nggak Jokowi ijazahnya palsu? Kalau saya kan nggak lihat nyata, jadi nggak mau bilang percaya, cuma dengar aja dia. Oke. Feeling Bapak gimana? Ya, feeling Bapak ijazahnya asli atau palsu? Nggak tahu juga kan, saya nggak tahu. Tapi Bapak kan ngomong itu ikut bahas itu. Oke, sekarang ini. Saya cuma lihat di YouTube. Oke. Menurut Bapak itu kira-kira masalah politis aja atau gimana? Nah, mungkin politik kali itu ya. Jadi kayaknya mencari-cari kesalahan Jokowi gitu. Mungkin begitu. Jadi manusia ini semua presiden jadi presiden ada yang suka yang tidak suka. Betul. Dulu masih presiden siapa dia? Yudhoyono. SBY di bawah sapi di depan istana. Oh iya. Di bawah sapinya dipotong. Oke. Menurut Bapak gini, orang Indonesia ini nyari-nyari kesalahan presiden terus. Iya, cari. Jadi begini, bukan semua ya. Oke, iya betul. Ada sebagian aja, ada suka yang tidak suka. Oke Bapak, sekarang gini, kalau
diomongin, berarti Jokowi itu merusak negara atau membuat negara kita jadi mundur. Percaya nggak? Ya karena apa? Sewaktu zamannya Jokowi kan menterinya ada berapa? 7 ke 6, 8. Ya agak banyak lah pasti. Yang korupsi. Oh iya, Bapak nanya ke situ. Ya apa saya Pak? Ya benar ada. Menteri korupsi ditangkap, gajinya gede. Iya. Gajinya udah besar. Iya. Tapi merakus. Oke, benar-benar. Salah satunya begitu ya. Iya. Jadi Bapak nggak suka bahwa sebagian koruptor itu gitu ya? Sudah banyak. Ini yang dipecat lagi ini, yang mantan. Iya, artinya dia. Apa ada wakil Menteri Tenaga Kerja ya? Iya, orang ke sana, orang Jokowi. Orang Jokowi itu. Oke. Sudah diganti katanya. Jadi Bapak nggak suka korupsi di zaman Jokowi itu nggak suka. Oke. Kalau di zaman Prabowo memberikan amnesti dan abolisi kepada koruptor. Ya itu kalau Pak Prabowo itu dia mau sikat semua itu. Tapi dia ngasih amnesti dan abolisi berarti dia membebaskan koruptor, Pak. Iya, membebaskan. Bukan membebaskan, maksudnya harusnya di koruptor itu harus diberantas. Harusnya begitu, tapi kenyataannya enggak. Tapi begini, kalau orang korupsi 10 miliar ya, Bapak kembaliin 1 miliar, itu jatuhnya perdata. Karena tukang tagih, saya tukang tagih. Kalau dia sudah 10 miliar dia bayar, kalau dia kasih 2 miliar, sisanya nanti tunggu mati. Bapak ngasih tahu celahnya dong. Walau Bapak ngasih tahu celahnya. Oh jadi begitu ngakalinnya. Ngakalinnya. Itu kan hukum di Indonesia, ini hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia. Iya, jadi gitu ya. KUHP, kasih uang habis perkara. Bapak hukum di Indonesia. Serius nih, tapi benar. Bapak ini ternyata pengalaman. Kita kan ngomong gini pemirsa. Kalau Bapak ini dia tahu yang dilakukan, kerjaannya memang begitu. Oke. Bapak percaya nggak? Kedepannya ya, koruptor di Indonesia itu misalnya nih, kayak ada undang-undang penyitaan aset koruptor segala macam. Itu bagus jika diterapkan. Kalau menurut saya sih disita. Setuju. Disita, setuju. Tapi kan dulu KPK kan sita. Ya, tapi KPK sita zamannya siapa dulu? Bahuri ya? Dahuri. Saya. Dia udah dipecat juga, sudah dikeluarin. Jadi memang KPK sekarang makin lemah. Iya, makin lemah. KPK lemah. Iya, oke. Komitmen berarti gini. Kenapa lemah? Ya, kenapa? Ujung-ujungnya duit lagi. Bagi-bagilah rezeki. Oh, berat banget ngomongnya. Lu cerita lu pencuri yang gede-gede. Kalau maling jangan tanggung-tanggung. Oke, ini ada yang ngomong gini Pak, bahkan politisi juga. Koruptor di Indonesia itu sudah bagian biasa, hal biasa, nggak usah dianeh-anehin lagi. Bapak terima begitu omongan gitu? Ya kalau lihat koruptor zaman Jokowi itu banyak ya, yang banyak. Dia bilang pencuri uang negara lagi ya. Iya itu. Maksudnya ada yang ngomong sampai ini udah biasa kalau koruptor Indonesia nggak bakal bisa diberantas. Bapak percaya? Ya memang berantasnya diberantas. Kasih uang habis perkara itu kan kalau nggak diberantas itu Bapak cincai lagi itu diatur-atur. Wah, mana jadi habis karena 10 miliar kasih 2 miliar. Saya masih ada 8 miliar. Nah, saya nggak dipenjarakan. Itu sama aja cincai lagi Pak, diatur-atur aja. Saya kan suka lihat di YouTube. Iya, ujung-ujungnya sebenarnya maaf ngomong, penegakan korupsi di Indonesia itu sebenarnya hanya kayak omong-omongan doang. Tapi kata iya memang omong-omong doang. Kalau di Cina kata di mana? Potong. Ya iya dihukum mati. Hukum mati ya. Setelah itu kan Cina jadi maju. Iya. Oke Pak. Nah ini pertanyaan mendasar. Bapak percaya nggak kalau misalnya koruptor di Indonesia dihukum mati akan bagus? Bagus. Setuju? Setuju kalau di korupsi. Tapi korupsinya miliar triliun ya. Iya dong. Masih korupsi apa namanya kecil-kecilan dihukum mati? Kalau kecil nggak harus hukum mati lah. Oke Pak. Dampaknya gimana kalau kira-kira itu diterapkan? Ya bagus tuh. Kalau yang sampai triliun miliar tuh disita. Tapi kalau di sini kan negara sini dong sita dulu aset dulu kan. Iya betul. Jadi akhirnya jadi perdata. Oh. Jatuhnya ke perdata. Jadi Bapak kayaknya nggak percaya lagi bakal diterapin koruptor Indonesia dihukum mati, nggak percaya? Ya, ini belum ada apa? Arah situ. Ya belum ada apa tuh perubahan yang
Iya. Hukum mati belum ada. Jadi menurut Bapak bakal begini-begini aja apa namanya pelaksanaan atau hukuman ke koruptor di Indonesia bakal begini-begini aja? Iya, masih begini-begini lagi terus. Oke, Pak. Bapak merasa nggak dengan kayak begitu koruptor makin merajalela di Indonesia dan ujung-ujungnya ekonomi Indonesia tidak pernah akan membaik? Makin parah. Waduh, sedih dong, Pak. Bukan sedih lagi. Iya. Makin parah. Jadi sekarang dia koruptor tapi nggak pernah di penjara. Makin kaya malah, Pak ya. Mana di penjara? Iya, keluar dari penjara kaya lagi tetap. Iya. Mobil mewah, motor mewah. Kalau asetnya nggak disita kan? Iya. Makanya itu sekarang orang meributkan termasuk mahasiswa pengen asetnya itu kemarin disita. Saya lihat di KPK, yang KPK tangkap ini yang Menteri Tenaga Kerja ini diambil dia punya aset. Asetnya. Oh. Mobil, motor. Nggak tahu yang lain-lain diambil atau tidak. Jadi ini Bapak setuju begitu ya? Keras gitu ya, Iya. KPK-nya harusnya begitu ya? Iya, jangan cuma ujung-ujungnya nanti begini nego-nego. Nego-nego kasih uang berapa saya? Ujung-ujungnya begitu. Iya, Nanti, kasih uang habis perkara. kasih uang habis berkah. Oke, Frit petinju nasional dapat medali emas ya lagi. Iya. Oke. Kalau sekarang gini ya. Sekarang tinggal mondar-mandir aja naik busway. Oh gitu. Iya, jalan-jalan aja, refreshing. Lebih menikmati hidup aja nggak terlalu mikirin lagi ya. Tinggal tunggu dari Pak Prabowo punya adik transfer. Saya Gerindra. Tadi ngomong-ngomong kader Gerindra tapi tadi ngeritik Prabowo. Iya, kita enggak kritik, malah kita dukung dia. Oh. Saya dukung, mudah-mudahan Optimis lah gini ya. Prabowo akan memperbaiki. Tetap optimis ya? Iya, memperbaiki keadaan zaman sekarang nih. Keren Om Riko ini ya. Ya. Saya pendukung Prabowo. Ya iyalah kalau Gerindra. Iya. Jadi tetap optimis bahwa Indonesia akan lebih baik ya. Oke. Kalau sekarang gini maaf yang ngomong. Prabowo dianggap kurang baik. Apa yang harus diperbaiki supaya lebih baik lagi? Ya memang orang semua kan ada yang suka yang tidak suka. Tidak semua orang suka. Ada yang suka tidak suka. Sama dengan Jokowi dulu. Wah, domba-domba dulu kan. Iya. Begitu belakangan dijelek-jelekin dia. Betul. Iya kan, waktu dulu aja bangga-bangga. Iya. Jokowi begini. Kasih sembako. Jokowi punya menteri kasih sembako bakutu lagi, beras bakutu. Nah, sudah dikasih tahu begitu beras bakutu, itu kan korupsi. Iya. Nah, Jokowi bilang jangan kasih beras. Kasih duit aja cash. Oh. Ya, jadi karena berat. Iya, jadi itu sangat menolong juga ya programnya yang bansos ya. Program dikasih itu duit kan ya. Jokowi bilang kasih duit aja. Itu menurut Bapak sangat bermanfaat bagi rakyat tetap. Iya, kalau dia mau beli beras kan, dia mau beli minyak kan, mau beli apa kan, terserah kan. Kalau kasih berasnya bakutu lagi dia beli murah. Oke, jadi itu salah satu program Jokowi yang bagus ya. Apa? Bagus ya dia program itu ya. Ya bagus itu. Kalau itu menterinya yang korupsi. Iya. Benar. Ada juga banyak menteri yang itu ngurusin gitu malah iya. Oke. Dia maling. Keren juga, update terus Om Niko ini ternyata. Saya gubukin. Ya menteri-menteri begitu. Jangan ini atlet loh nih juara tinju nasional. Sekian dulu pemirsa video kali ini dari dalam busway. Kita kata melaporkan. Sampai ketemu lagi dengan video berikutnya.